Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali sesi motivasi yang dibawakan oleh Pak Edison Sin. Beliau adalah seorang motivator yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya, teman-teman. Beliau membawakan sesi speech di acara Kick Off Prudential yang diadakan pada tanggal 22 Januari 2021. Ini adalah sesi kick off untuk area Indonesia Timur. Pada awalnya beliau mengatakan, beliau bertanya, apakah Anda merasa hidup Anda sudah maksimal? Nah, ada 5 jawaban. Ada sangat maksimal, lumayan maksimal, biasa saja, belum atau jauh dari maksimal. Pada saat acara ini dihadiri oleh kurang lebih 600 peserta dan diadakan polling yang menghasilkan ternyata yang menjawab belum maksimal itu sangat besar, 58%. Dan yang menjawab sangat maksimal itu hanya 3%. Nah, teman-teman, ini menandakan bahwa setiap orang membutuhkan yang namanya acara-acara sesi motivasi, sesi knowledge, kemudian sesi pembelajaran dan skill. Itu kita butuhkan, dan kita butuh juga yang namanya mentorship, mentor dari orang-orang hebat. Karena kita pada saat hasil survei ini menandakan bahwa masih banyak orang yang masih merasa belum maksimal. Nah, belum mengatakan ada potensi. Kita mengatakan bahwa banyak orang di bumi ini adalah orang-orang hebat, seperti pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, kemudian Jack Ma, kemudian orang-orang yang masih hidup, Bill Gates. Sebenarnya potensi-potensi yang paling besar itu sebenarnya berada di dekat rumah kita, yaitu berada di kuburan. Nah, berapa banyak orang yang telah mati, yang telah meninggalkan bumi ini, mereka ternyata belum hidup secara maksimal. Mereka masih hidup, masih banyak hal-hal yang harusnya mereka lakukan, dan karena mereka tidak melakukan hal yang maksimal dalam hidup mereka, justru potensi yang ada dalam diri mereka itu akan hilang sia-sia. Oke, sekarang beliau mengatakan ada piramida distribusi kekayaan. Nah, distribusi kekayaan di sini, teman-teman, mengatakan bahwa 80% uang yang ada di bumi itu dikuasai oleh 20% manusia, dan 20% sisa uang tersebut dibagi oleh sisa 80% manusia yang ada di bumi ini. Nah, ada orang mengatakan bahwa itu kan wajar, mereka kaya karena usaha mereka, atau mereka punya keturunan yang sudah kaya, atau mereka hoki. Ternyata ada salah satu survei mensimulasikan dari uang yang total yang berada di bumi ini dibagi sama kepada semua penduduk bumi, rata-rata mendapatkan 1 miliar 2.000 dolar. Itu 2.000 dolar berarti kurang lebih 20 juta ya. Nah, anggaplah semualah dibagi rata. Ternyata, teman-teman, uang tersebut dalam 3 tahun akan kembali modelnya seperti piramida ini. Kembali lagi, orang-orang yang berada di kalangan 20% ke atas itu kembali lagi berada di posisinya kembali. Nah, teman-teman, bagaimana untuk memiliki yang namanya ambisi positif? Nah, kunci nomor 1, kita harus memiliki yang namanya ambisi positif. Jadi di sini beliau mengatakan bagaimana caranya agar kita hidup secara maksimal, begitu maksudnya. Jadi beliau mengatakan bagaimana meningkatkan potensi yang ada, yang kita miliki selama hidup ini, yaitu kuncinya nomor 1, kita harus punya yang namanya ambisi yang positif, atau orang katakan visi. Nah, ambisi ini bukan yang negatif ya, yang positif itu boleh-boleh saja. Nah, beliau mengatakan ada kisah 3 pengaduk semen. Yang satu mengatakan, ada yang bertanya,
Anda bekerja sebagai apa? Yang satu menjawab, saya adalah pengaduk semen. Nah, dan saya ditanya, kenapa kamu bekerja sebagai pengaduk semen? Beliau mengatakan bahwa karena saya mau membiayai anak dan istri saya untuk makan. Nah, itu alasannya alasan umum. Nah, kemudian ada pengaduk semen kedua ditanyakan, mengapa kamu kerja sebagai pengaduk semen? Nah, karena saya bekerja punya niat untuk menyekolahkan anak saya di universitas terbaik di negeri ini. Nah, beliau kemudian yang ketiga ditanya, pekerjaan Anda apa? Pengaduk semen. Kenapa Anda bekerja sebagai pengaduk semen? Dia katakan bahwa kami akan membangun peradaban. Nah, itu kan terlalu lebay. Nah, kita ambil tengahnya saja. Jadi yang tadi itu dia mengatakan bahwa aku bekerja untuk menyekolahkan anak saya ke universitas terbaik di negeri ini. Nah, itu adalah ambisi. Dia punya yang namanya ambisi. Nah, coba perhatikan, manakah orang yang lebih berenergi? Apakah orang yang mempunyai ambisi tersebut, atau tadi yang nomor satu yang hanya bekerja untuk cari makan saja? Nah, pasti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, beliau mengatakan ambisi positif itu bisa berhubungan seperti tempat yang lebih baik. Jadi bagaimana keluarga Anda kelak, bagaimana keuangan Anda kelak nanti, bagaimana spiritual kalian, bagaimana kesehatan kalian, itu harus selalu menjadi lebih baik. Kemudian ada perubahan yang sangat positif. Nah, untuk memiliki ambisi positif minimal lebih dari 6 bulan. Maksudnya kita punya perencanaan dalam waktu 6 bulan ke depan harus ada perubahan hidup. Begitu. Karena tidak mungkin kita punya impian hari ini langsung terwujud. Minimal dalam 6 bulan ke depan ada perubahan. Nah, kalau kita memiliki ambisi yang positif, maka kita akan memiliki prioritas dan disiplin. Nah, artinya pada saat ada orang yang mengajak kita atau mengundang kita dalam acara-acara pertemuan yang tidak terlalu berguna, nah kita bisa mengatakan tidak, karena kita sudah mengerti kemana arah kita. Kita sudah punya kompas, kita sudah punya tujuan yang jelas. Nah, kemudian pada saat kita memiliki ambisi yang positif, maka kita akan bekerja dengan penuh makna dan energi, seperti kisah pengaduk semen tadi. Oke. Nah, ada cerita seorang kisah petani hoki. Beliau bekerja setiap hari menanam sayuran. Nah, di suatu saat beliau ada kelinci yang datang, dan tiba-tiba kelinci ini jatuh dari pohon, dan kelinci ini tiba-tiba berada di samping petani. Nah, petani ini langsung mengambil kelincinya dan beliau membakar dan memakannya. Nah, beliau mengatakan bahwa ini adalah keberuntungan saya. Jadi saya tidak perlu lagi untuk cari bertani, cukup saya menunggu saja kelinci yang jatuh dari pohon. Nah, beliau justru ini adalah mindset yang salah. Justru petani ini menunggu, ternyata tidak ada lagi kelinci yang datang, dan beliau menunggu sampai dia meninggal. Nah, ingat teman-teman, tidak ada yang namanya hoki. Hoki itu adalah sebuah proses dan hukum alam. Artinya contoh, kalau hari ini ada yang namanya hoki, keberuntungan. Contoh, kita sudah terbiasa dengan hidup disiplin, kita sudah terbiasa dengan hidup rapi, kita sudah terbiasa dengan hidup harum, kita sudah terbiasa dengan gaya yang neces. Pada saat tiba-tiba ada wanita cantik, wanita yang menjadi pujaan kita. Nah, pada saat banyak orang yang menginginkan wanita tersebut, nah, kita pada saat itu sudah siap. Kita siap untuk menghadapi wanita itu, dan kita bisa mendapatkan cinta dari wanita itu. Nah, itu bukan hoki, tapi memang kita sudah selama ini sudah hidup seperti itu, begitu. Nah, sama seperti pandemi corona. Banyak orang mengatakan ada orang hoki, ada orang tiba-tiba langsung sukses. Sebenarnya tidak. Contoh, pemilik Zoom. Zoom itu dia dirikan Zoom tahun 2016, dan tidak ada yang kenal Zoom. Tidak ada yang tahu Zoom itu. Orang hanya tahu Facebook, hanya tahu WhatsApp. Tapi sekarang luar biasa, pada saat pandemi Zoom langsung meledak.
berkali-kali lipat, ribuan kali lipat penggunaan Zoom. Nah, apakah dia hoki? Tidak. Dia sebenarnya sudah memiliki persiapan, dia sudah memikirkan apa yang akan dibutuhkan orang lain ke depan, begitu. Sama seperti orang tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah, dia langsung semua dibiayai oleh asuransi. Nah, itu juga bukan hoki, teman-teman. Itu karena dia sudah berpikir bahwa ke depan ini ada resiko yang saya harus persiapkan. Nah, pada saat tiba-tiba dia sakit, dia terima asuransi warisan, contoh 1 miliar. Nah, di situ keluarganya bukan hoki, itu adalah persiapan yang sudah dipikirkan jauh hari. Sama seperti ban bocor. Pada saat ban bocor, kalau kita sudah mempersiapkan, tahu akan resiko ban bocor, kita harus persiapkan dari awal. Begitu. Oke. Nah, kunci kedua adalah melakukan hal baru. Albert Einstein mengatakan bahwa hanya orang gila yang menginginkan hal yang berbeda, hasil yang berbeda, tapi masih melakukan hal yang sama. Nah, kita harus keluar dari kotak. Kita harus berani melewati yang namanya garis merah. Teman-teman tahu nggak? Kita hari ini adalah berada di kondisi yang sangat berbeda. Jadi kita harus melakukan cara-cara yang berbeda. Dulu secara tradisional orang mungkin bekerja, hari ini mungkin bekerja cari uang, tidak menggunakan digital. Tapi hari ini semua orang gunakan digital. Dulu orang kerja tidak membutuhkan asuransi, tapi hari ini asuransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tidak ada corona pun orang butuh asuransi. Bagaimana dengan kondisi COVID-19 hari ini? Kita pasti sangat membutuhkan yang namanya asuransi. Nah, melakukan hal baru. Hal baru adalah kita melihat orang-orang yang telah seperti bunglon. Bunglon itu dia menyesuaikan kehidupannya, menyesuaikan keadaannya dengan kondisi lingkungannya. Kalau lingkungan kita tidak normal, ya kita harus menyesuaikan dengan cara-cara yang baru. Dulu mungkin kita melihat orang memakai masker itu adalah hal yang berbeda. Tapi hari ini kita melihat orang tidak pakai masker itu seperti hal yang aneh. Nah, itulah kebiasaan. Oke. Nah, ini ada film Gridiron Gang. Mereka adalah salah satu geng yang sangat nakal di Amerika. Pada saat mereka di penjara, ternyata pada saat keluar lagi mereka tetap menjadi orang penjahat. Itu karena mereka tidak ada melakukan hal-hal yang baru. Nah, contoh pada saat new normal, jangan kita jadikan pandemi ini sebagai kita dikerjain oleh pandemi, karena kita masih berpikir cara lama. Sekarang orang menikah harusnya bisa seperti ini. Jadi datang menikah itu bukan lagi duduk prasmanan cerita, bukan lagi. Tapi hari ini kita mengadakan seperti di KFC. KFC itu ada pembelian makanan langsung mobil, ambil langsung pesan dan langsung berangkat setelah ambil makanan. Seperti ini saja. Terus menyesuaikan. Nah, keju saya hilang, maksudnya uang, teman-teman. Ada 2 ekor tikus. Tikus satu setiap hari makan keju di tempat yang sama. Pada saat hari tertentu kejunya hilang. Ada yang satu mengeluh, kejunya hilang. Ada yang kedua, tikus 2 itu selalu mencari keju yang lain. Nah, dia tidak mengeluh. Nah, akhirnya apa? Kalau keju yang satu, ya dia harus mencari cara lain untuk mencari keju. Sebenarnya kejunya tidak hilang, cuma berpindah tempat. Nah, ini teman-teman, ini adalah ini data penting. Jadi ada bisnis-bisnis yang jatuh dan ada bisnis yang meningkat dan ada bahkan bisnis yang seimbang. Nah, teman-teman lihat, bisnis yang jatuh pertama hotel, kemudian airlines, pesawat terbang, kemudian bisnis seperti kafe, kan, bar, restoran, kemudian kayak bioskop, pertandingan, kemudian mall, semua ini menurun. Otomotif, oli. Nah, kemudian yang lagi naik ini adalah bisnis seperti home fitness, cleaning service, ini kan farmasi, obat-obatan, kemudian media, kemudian food delivery, logistik delivery. Nah, yang seimbangnya adalah asuransi.
bank. Ya ini seimbang education, pendidikan. Nah, artinya uang di sini tidak hilang, tapi uang itu berpindah tempat, teman-teman. Jurus anti bau, maksudnya kita ini harus memikirkan kehidupan yang baru. Dulu seorang penemu, beliau sudah melukiskan bahwa 100 tahun ke depan bahwa kehidupan kita ini akan bekerja seperti ini. Jadi beliau, seorang coach ini, mengatakan bahwa beliau melihat 100 tahun ke depan dunia akan seperti ini, akan bekerja dari rumah, gitu, menggunakan teknologi. Oke. Nah, sekarang jurus anti bau adalah virtual conference atau virtual meeting. Jadi kita harus belajar dengan teknologi. Memang awalnya tidak mudah untuk belajar lewat teknologi, tapi ini adalah perubahan. Karena perubahan itu, teman-teman, sama seperti air bah. Air bah itu kita tidak minta adanya air bah langsung datang banjir. Nah, teman-teman itu adalah memilih apakah teman-teman hanyut dan tenggelam di dalam air bah itu, atau teman-teman berenang di atas air bah tersebut. Nah, kita harus mengikuti perubahan zaman, kita harus mengikuti perubahan teknologi, teman-teman, dan kita mau belajar, tidak perlu mengeluh gitu. Jadi masalah ini adalah masalah yang besar, tapi kalau kita mau belajar, mau menyesuaikan diri, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya saya tidak memberikan ujian, cobaan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oke, jadi kita pasti bisa melewati, yang penting kita mau berusaha, belajar. Oke. Kunci ketiga adalah menciptakan krisis. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau mau tetap semangat, motivasi terbesar adalah punya cicilan. Nah, kalau kita punya cicilan, otomatis kita selalu semangat. Tapi katanya cicilannya punya rumah yang 2x1, 2 tingkat, 1 kolam renang. Jadi kalau kita punya cicilan untuk kebaikan hidup kita, punya cicilan rumah, punya tabungan deposito, investasi, punya mobil, otomatis hidup kita akan selalu meningkat karena kita punya yang namanya posisi krisis. Ini sebenarnya juga dikatakan biasanya ilmu kepepet. Nah, tapi sama juga pada saat kita memiliki istri yang selalu mengingatkan kita untuk terus bekerja. Nah, itu adalah posisi krisis. Ya, kita ambil positifnya. Begitu. Nah, namun pada posisi krisis seperti ini, saat pandemi, ada 5 tipe orang yang terjadi. Nah, satu, ada orang yang menjadi inovator. Jadi dia mencari inovasi untuk perubahan cepat. Inovasi ini perubahan cepat untuk menghadapi suatu masalah besar. Nah, kemudian ada menjadi early adopter, maksudnya dia mengadaptasi yang digunakan oleh inovator. Kemudian pragmatis ini yang hanya melihat-lihat saja apa yang terjadi. Skeptis adalah orang yang selalu mengeluh dengan keadaan. Kemudian yang tradisionalis ini adalah orang yang selalu menggunakan cara lama terus yang digunakan. Dia tidak mau melihat yang namanya perubahan. Nah, kalau kita mau sukses menghadapi krisis, kita harus berinovasi dan ataupun kita bisa menjadi pengikut inovator, begitu, early adopter. Jadi teman-teman, kemudian 3 jebakan di new normal teman-teman harus tahu. Yang pertama, jebakan 1, sukses di masa lalu. Ya, mungkin tahun 2020 kita sudah sukses, tapi ingat itu adalah masa lalu. Kita harus terus bertumbuh, terus maju, dan terus berprestasi di tahun 2021 ini. Nah, bukan berarti kita sudah sukses di tahun 2020 kemarin, bukan berarti di tahun-tahun selanjutnya kita terus sukses. Ini salah satu contohnya, salah satu pelajaran. Waktu terjadi topan Katrina tahun 2005, ternyata menghabiskan korban jiwa 1.833 korban jiwa. Nah, ternyata 1969, kurang lebih di 100 tahun yang lalu, itu sudah pernah terjadi topan yang sama, dan yang meninggal cuma 259 orang. Nah, kenapa? Ya, ternyata yang meninggal adalah orang-orang yang sudah berusia 75 tahun. Karena kenapa? Mereka tidak melakukan yang namanya perubahan. Mereka tidak mau mengungsi dari tempat lama. Nah, sama seperti katak yang selalu
yang dimasak di dalam panci, lama kelamaan panas dan sampai dia akan mati karena dia tidak mau melompat dari satu perubahan, tidak mau melompat dari zona nyaman. Oke. Kemudian teman-teman, jebakan kedua, rasa nyaman dari masa lalu. Nah, masa lalu sudah berlalu teman-teman. Kita harus belajar dengan masa hari ini. Ingat, ada otak dan kebiasaan. Jadi otak kita ini dia memiliki, jadi otak ini adalah populasi hanya 2% jumlah otak dari seluruh tubuh manusia. Jadi maksudnya otak kita ini berada hanya 2% saja di tubuh kita. Nah, tapi otak ini menggunakan 20% energi untuk beraktivitas. Jadi otak ini sangat menguras energi. Apalagi pada saat kita melakukan hal-hal yang baru. Nah, otak ini akan kurang energinya apabila kita melakukan hal-hal kebiasaan kita. Karena suatu kebiasaan itu kita lakukan tanpa berpikir lagi. Akhirnya energinya lebih sedikit. Jadi teman-teman, intinya begini. Kalau mau lebih sedikit energi yang kita keluarkan, kita harus melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan kita. Namun pada saat kita mau berubah untuk melakukan kebiasaan baru, otomatis otak butuh energi yang sangat besar untuk membuat satu kebiasaan baru. Namun seiring waktu otak akan mulai, dalam 21 hari ke depan otak akan mulai merespon, dan dalam alam bawah sadar kita membuat satu pola yang baru. Akhirnya otak akan berjalan secara otomatis gitu, tanpa kita pikirkan akan berjalan otomatis. Nah, jebakan ketiga adalah excuse, adalah alasan. Jadi banyak alasan. Jadi teman-teman, adalah pilihan. Mau teman-teman mengeluh, apapun pengeluhan teman-teman, tidak akan pernah ada solusi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita berjuang. Jangan sampai kita hanya menggunakan sistem bertahan. Kita harus berjuang. Jauhkan semua pengeluhan. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Oke teman-teman. Oke, begitu saja teman-teman sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Itu adalah beberapa materi yang telah dibawakan beliau di acara Kick Off 2021. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.